بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Jumat yang barakah ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala salat berjamaah, kemudian duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang sahih: "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul suatu kaum dari rumah-rumah Allah. Rumah Allah yang ada di dunia, masjid, termasuk juga musalla. Kemudian tujuan mereka yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian saling mengajarkan tentang Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun sakinah, ketenangan kepada mereka. Wa ghashiyatuhumur rahmah, diliputi mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Turun ketenangan, ma'asyarul muslim rahimakumullah. Kemudian rahmat Allah tabaraka wa taala. Wa hafathumul malaikah, dan mereka dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan mereka disebut nama-nama mereka di sisi malaikat-malaikat yang ada di langit, yang didekatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka ma'asyarul muslim rahimakumullah, setelah sekian lama musim kita lalui tanpa mendengarkan majlis ilmu secara langsung, yang setelah pandemi ini banyak sekali kita lihat hal-hal perubahan hidup manusia, ya. Maka di kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala di musim-musim ini sekarang ini ada kelonggaran dan kemudahan. Bahkan sudah alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini. Kalau penyakit nggak mungkin diangkat, cuman ada obatnya. Tapi kalau musibah ini, ya insyaallah segera diangkat oleh Allah tabaraka wa taala, sehingga kita bisa kembali melaksanakan aktivitas ibadah kita. Ikhwani fiddin, ma'asyarul muslimin dan para santri tahfidz pavilion hafizakumullah jami'an. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, insyaallah kita akan memulai membahas kitab Ushulul Tsalatsah. Apa namanya santri? Ushulul Tsalatsah, tiga landasan utama. Tiga hal yang paling penting yang wajib kita ketahui. Kenapa? Karena tiga hal ini menjadi pertanyaan di alam barzakh nanti, ketika dimasukkan ke dalam kuburan. Ketika kita dimasukkan ke dalam kuburan dan berganti alam dunia menjadi alam barzakh, maka datang dua malaikat yang disebutkan Munkar wa Nakir. Ja'ahu malakan Munkar wa Nakir.
Kemudian fayuqaidanihi, didudukkan dia oleh malaikat itu di alam barzakhnya. Kemudian ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Ini dia poin yang pertama, landasan yang pertama. Kemudian yang kedua ditanya, "Wa ma dinuk?" Apa agamamu? Yang ketiga ditanya, "Wa man nabiyyuk?" Siapa nabimu? Ini pertanyaan yang akan ditanya oleh malaikat, dan ini yang ada dalilnya. Disebutkan di dalam Sahih At-Tirmidzi. Adapun tambahan, "Wa ma qiblatuk?" Apa kiblatmu? "Wa man ikhwanuk?" Siapa sahabat-sahabatmu? Kemudian apa lagi? "Wa ma imamuk?" Apa imammu? Itu tambahan. Yang ada riwayatnya dalam hadits yang sahih tiga ini. Yang pertama, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Yang kedua, "Wa ma dinuk?" Apa agamamu? Yang ketiga, "Wa man nabiyyuk?" Siapa nabimu? Maka orang-orang beriman dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Adapun orang-orang kafir tidak bisa menjawab, kemudian diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipukul dia oleh malaikat ini dengan pemukul yang seandainya "lau duriba biha jabalun kana turaba." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana pemukul ini seandainya dipukulkan ke gunung, maka dia gunung itu akan menjadi debu, saking kerasnya pukulan tersebut. Dipukullah hamba yang buruk ini, kemudian dia menjadi debu. Dikembalikan lagi ciptaannya, dipukul lagi yang kedua kalinya, maka dia teriak dengan sekeras-kerasnya. Mendengarkan suara teriakannya semua yang ada di bumi dan di langit, semua kecuali jin dan manusia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau sami'ahu la sa'iqa." Seandainya dia bisa mendengarkan suara teriakan orang yang di alam barzakh, maka niscaya kita manusia ini akan pingsan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua mendengarkan. Ya, hewan, kemudian apa? Pohon, yang lainnya semuanya mendengarkan. Nah, inilah dia kenapa harus kita bahas tiga landasan utama ini. Yang pertama, mengenal Allah. Yang kedua, mengenal agama. Ketiga, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan muqaddimatul muallif. Yang pertama, Syekh rahimahullah ta'ala menuliskan dalam kitabnya, sebelum masuk kepada poin tiga pembahasan itu, kita baca kitabnya. Qala rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh rahimahullah ta'ala, dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini sunnahnya, afdalnya kita memulai segala urusan dengan bismillah. Mulai segala urusan dengan bismillah. Urusan-urusan yang baik dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Menyembelih bismillah, ya Allahu akbar. Masuk rumah bismillah, walajna wa bismillah kharajna. Keluar rumah bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita mulai kajian kita ini dengan bismillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makan bismillah, kita minum bismillah, kita naik bismillah, ya, turun bismillah. Atau kalau sedang kendaraan naik, Allahu akbar. Kendaraan sedang turun, subhanallah. Apapun bismillah dalam perkara-perkara yang baik. Nah, ini yang pertama. Kemudian beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masailah wal 'amalu bihinna." Ketahuilah yang semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib bagi kita mengetahui 4 perkara. Nah, sebelum kita masuk ke 3 landasan utama itu, beliau menyebutkan, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah
saudaraku yang semoga kalian dirahmati oleh Allah. Syekh mendoakan rahimakallah, semoga Allah merahmati. Di sini faedahnya jamaah rahimakumullah, seorang guru hendaklah dia lebih banyak mendoakan daripada dia marah-marah. Atau orang tua ini, kita jadi orang tua, kita lebih banyak marah untuk mendoakan anak kita, Pak. Banyak orang lebih banyak marah. Marah terus sama anaknya, marah terus sama cucunya. Udah jadi KI sudah, KI. Banyak marah, banyak doakan. Lebih banyak mendoakan. I'lam rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Mendoakan. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, orang-orang beriman saling mendoakan, walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Doakan. Doakan saudara kita, doakan keluarga kita. I'lam rahimakallah, yang semoga Allah merahmati. Ya, orang-orang yang mereka banyak mendoakan. Ayah, ibu mendoakan anak-anaknya. Guru mendoakan muridnya. Rahimakallah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Kemudian beliau mengatakan annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Wajib bagi kita mengetahui 4 perkara. Wajib bagi kita mengetahui 4 perkara. Yang pertama, al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah yang wajib bagi kita mengetahui, yang pertama al-ilmu, berilmu. Yang pertama adalah berilmu. Wajib berilmu. Apa itu ilmu? Apa itu ilmu? Al-ilmu dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, al-ilmu ma kana fihi haddathana wa akhbarana. Bahwa ilmu itu yang ada haddathana, ada riwayatnya, ada sanadnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Ilmu itu adalah Al-Quran, kemudian sunnah, hadis, dan apa yang disampaikan oleh para sahabat. Jadi ilmu itu bukan ilmu kebal. Kalau kami dulu waktu nyantri diajarin bagaimana kebal, ditusuk gak mempan. Gimana Pak Mahal? Ilmu kebal kan? Kemudian itu dikatakan ilmu oleh orang-orang. Ilmu bisa menghilang, ya, sehingga di pesantren-pesantren diajarin itu. Di pesantren diajarin. Kami diajarin dulu mantra-mantra supaya bisa kebal, ya, tidak mempan senjata tajam, bisa menghilang. Bukan itu yang namanya ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yamshi fil ma' wa yatiru fil hawa, fala tusaddiq annahu wali hatta tanzura dina." Apabila kalian melihat ada orang yang jalan di air, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kemudian dia bisa terbang di udara, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, apabila kalian melihat ada orang yang bisa jalan di air, kemudian dia bisa terbang di udara, jangan kalian anggap dia wali sampai kalian melihat agamanya. Oh, dia wali ini. Kenapa? Wali kutub ini. Tapi dia nggak sholat, dia nggak pakai baju, dia cuma pakai celana, kelihatan lutut apa segalanya, pusarnya kelihatan. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak berpakaian, dia seperti penampilan orang gila, tapi dia bisa terbang di udara, dia bisa jalan di air. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, fala tusaddiq annahu wali.
Jangan kalian katakan dia wali sampai lihat agamanya. Sampai lihat agamanya, lihat bagaimana sholatnya. Dia nggak pernah sholat, katanya wali paling tinggi. Saking cintanya kepada Nabi, dikatakan wali majdub. Ya, wali majdub. Saking cintanya kepada Nabi, saking cintanya kepada Allah, tenggelam dalam cintanya sehingga kelakuannya di luar kelakuan perilaku orang yang wajarnya orang. Kenapa? Wali majdub. Bagaimana dia? Gak salat, gak puasa, di alamnya lain. La haula wala quwata illa billah. Jamaah, kami pernah belajar hal seperti ini, dan itu semuanya tidak benar. Mengambil ilmu dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya Nabi wali yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Wali Allah itu adalah yang tidak rasa takut dan tidak sedih mereka. Siapa mereka? Allah berfirman, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu adalah Quran dan Sunnah. Bukan ilmu menghilang, ilmu kebal, kesaktian. Ya, biasanya kalau orang sakti itu nggak mempan, biasa dipukul pakai apa itu biasanya? Batu nisan ya? Ya, pukul pakai batu nisan, atau pukul pakai pohon apa itu? Kelora? Sapu lidi, apa? Kalau dipukul pakai senjata tajam, pakai badik, pakai keris, pakai apa itu lagi, samurai, nggak mempan. Tapi kalau dipukul pakai sapu lidi, langsung jatuh dia. Nah, bukan itu ilmu. Ilmu itu qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Ini yang wajib yang pertama, ma'asyur muslim rahimakumullah, wajib berilmu yang pertama. Berilmu bagaimana? Membaca Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya, membaca sunnah Nabi, hadis Nabi, kemudian mengikuti para ulama, para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafa'ur Rashidin, dan para sahabat yang lainnya di atas kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini dia. Bukan ilmu yang seperti tadi. Diajarkan menghilang, diajarkan jurus. Itu biasanya dikasih dikasih untuk benteng namanya, benteng, supaya dia kalau diganggu orang nggak bisa, supaya dia pokoknya ada bentengnya, dipukul mental semuanya. Tidak. Jadi ilmu tersebut adalah qala Rasul, qala sahabat, qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, Imam Ahmad mengatakan, "An-nasu ilal ilm ahwaju ilaihi min at-ta'ami wasyarab." Kebutuhan kita terhadap ilmu itu melebihi kebutuhan dari makan dan minum. Kebutuhan manusia terhadap ilmu melebihi kebutuhan makan dan minum. Dan sesungguhnya manusia jikalau dia jauh dari ilmu, ibarat ikan yang jauh yang dikeluarkan dari air. Ikan kalau dikeluarkan dari air maka dia akan mati. Manusia juga demikian. Kalau dia jauh dari ilmu maka hatinya akan mati. Ini yang pertama yang wajib diketahui, wajib berilmu. Yang kedua, yang pertama adalah ilmu. Ya, apa yang dimaksudkan ilmu di sini? Wa huwa ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wajib yang pertama berilmu. Apa yang dimaksudkan ilmu di sini? Ya, qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Kemudian yang poinnya di sini ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara mengenal Allah. Ya, kalau dulu kami cara mengenal Allah zikir. La ilaha illallah, illallah, terus fanaul fana', terus mendalam sampai dikatakan bisa ketemu dengan Allah. Ini khayalan semuanya.
Tidak bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, Nabi Musa alaihissalam ketika di Bukit Tursina dia mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, aku ingin melihatmu ya Allah. Aku ingin melihatmu. Dia sudah mendengar suara Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapan Allah, kalam Allah, dan dia mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik, aku ingin melihatmu ya Allah. Allah mengatakan, qala lan tarani, engkau tidak bisa melihatku. Dalam ilmu bahasa Arab, lan artinya linnafi, untuk peniadaan. Tidak bisa. Lan tarani, tidak bisa. Kau tidak bisa melihat wahai Musa. Walakin inzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Wahai Musa, tapi lihat ke gunung tersebut. Kalau dia gunung itu masih tetap seperti itu, engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya ke gunung, maka langsung meleleh dan Nabi Musa langsung pingsan. Kemudian Nabi Musa mengatakan, Rabbi inni tubtu ilayya wa taubat, dari meminta sesuatu yang tidak boleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama. Yang kedua, ma'rifatu nabihi, ini masa ilmu. Ilmu yang kedua adalah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil. Mengenal agama Islam dengan dalil. Nah, kemudian yang kedua yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah setelah mereka berilmu, al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmunya. Dia mengetahui salat, maka dia salat. Dia mengetahui puasa, maka dia puasa. Dia mengetahui baca Quran, dia baca Quran, dan seterusnya. Dia mengetahui berhaji, dia berhaji. Al-amalu bihi, mengamalkan ilmunya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah ayat 6 sampai 7, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Kata para ulama tafsir, Al-Quran dan Sunnah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Terus kita berdoa ini jemaah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus di dunia adalah Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Jalan yang lurus di akhirat adalah sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka Jahannam, yang di situ nanti akan jalan semua manusia melewatinya. Allah berfirman dalam surah Maryam, wa in minkum illa wariduha, semua kalian akan melewatinya sirat itu. Kana ala rabbika hatman maqdiya, keputusan yang pasti dari Allah. Tsumma nunajjil ladzina ittaqaw, kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan kami campakkan orang-orang yang zalim tersungkur dan jatuh ke dalam Jahannam itu. Dia di atas sirat yang di atas Jahannam terbentang, ma'asyarul muslimin, sirat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa sirat ini lahiya ahaddu minas sayf, dia lebih tajam dari pedang. Wa adaqqu minas sya'r, lebih tipis dari sehelai rambut. Lahiya ahaddu minas sayf wa adaqqu minas sya'r, lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari sehelai rambut. Di situ kita akan lewat sirat di atas Jahannam. Tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap nabi berdiri di depan sirat, berdiri. Mulai dari Nuh alaihissalam, dia berdoa, Allahumma sallim sallim,
Berdiri dari Nabi Ibrahim, Allahumma selamatkan Nabi kita Muhammad SAW, dan kita umat yang pertama kali melewati sirat, umat Islam. Kita yang terakhir umat, dan kita yang pertama kali dihisab, diadili oleh Allah. Sirat. Nabi berdiri di depan sirat. Nabi katakan, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan umatku. Allahumma sallim, ya Allah selamatkan umat. Itu waktu yang sangat menggetarkan. Tidak ada lagi mana anaknya, mana istrinya, mana sahabatnya, mana temannya. Enggak, bawa diri sendiri. Tidak ada yang bergandengan, kan? Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Allah berfirman, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semuanya akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri lewat. Tidak ada yang nanya mana ayahku, mana ibuku, mana istriku, mana anak. Enggak ada. Sendiri-sendiri dengan amal kita masing-masing jamaah. Kemudian lewat, ada yang lewat seperti kilat, begitu lewat langsung sampai. Itu orang-orang yang mulia, para nabi, para siddiq, para syuhada, salihin. Ada yang lewat seperti burung yang terbang, ada yang lewat seperti kuda yang kencang berlari, ada yang lewat seperti orang yang berlari biasa, lewat seperti jalan kaki, ada yang lewat pelan, ada yang lewat tertatih-tatih, ada yang lewat sambil merangkak, jatuh. Wal'iyadu billah. Jahannam, garis jahannam. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus di dunia Al-Quran dan Sunnah, Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih, dan semua para sahabat. Siratal mustaqim di akhirat ditunjuki, diberikan kemudahan lewat di atas sirat. Lewat di atas sirat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berdoa setiap saat kita sholat. Kemudian apa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Alladzina an'ama Allahu alaihim, yang diberikan nikmat oleh Allah, minan nabiyyin, dari para nabi, was-siddiqin, para siddiq, wasyuhada, syuhada, as-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Orang-orang Yahudi. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi? Dia berilmu tapi tidak mengamalkan. Ini yang poin yang kita bahas yang kedua. Wajib yang kedua, beramal. Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi? Dia berilmu tapi tidak beramal. Maksudnya apa? Dia tahu perintah tapi tidak diamalkan. Dia tahu larangan tapi tidak ditinggalkan. Tahu mereka? Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui tentang Nabi Muhammad sebagai Nabi sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka. Tahu mereka. Orang-orang Yahudi di Madinah tahu mereka bahwa Muhammad, makanya orang-orang Yahudi datang ke Madinah, jamaah. Mereka datang ke Madinah, nggak ada orang Yahudi di Madinah sebelumnya. Tapi karena mereka tahu akan datang Nabi akhir zaman yang dia akan muncul di sebuah daerah yang banyak pohon kurmanya. Di Syam tidak ada pohon kurmanya. Maka mereka datang ke Madinah untuk menunggu Nabi baru itu, yang terakhir itu. Dan mereka menyangka Nabi itu dari keturunan Nabi Ishak, keturunan Bani Israel, keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Yaqub adalah Nabi Israel. Ya, Yaqub nama lainnya adalah Israel. Maka sebenarnya kita nggak boleh bilang laknat ini Israel. Nah, Israel nama Nabi Yaqub alaihissalam. Karena kan Bani Israel keturunan Nabi Israel, Nabi Yaqub alaihissalam. Tapi kita bilang Yahudi. Nah, orang Yahudi datang ke Madinah, mereka ingin menunggu Nabi baru
yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka, ya, bahwa Nabi itu akhir zaman itu akan datang di daerah yang kering, di daerah yang banyak pohon kurmanya, sehingga mereka datang ke Madinah. Di Madinah pohon kurma, dan kurma yang paling bagus sampai sekarang kurma mana? Madinah. Kurma Makkah? Tidak, kurma Madinah. Dan atas itu kemudian menunggu, tiba-tiba Nabi tersebut dari keturunan bukan dari Bani Israel, bukan dari Yahudi. Mereka sengaja datang bawa anak istrinya, berharapan mereka dari istrinya lahir Nabi itu, dari istrinya lahir Nabi itu. Ternyata orang lain dari Mekah, ya bukan garis turunan Nabi Ishaq atau Yaqub, tapi dari garis turunan Nabi Ismail alaihissalam. Maka mereka tahu itu, tapi nggak diamalkan. Begitu datang Nabi alaihissalam, mereka tolak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka tahu tentang Nabi sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka. Jemaah, kita paling tahu kan anak kita. Anak kita gimana? Kan karena dari kecil kan kita, begitu dia lahir kita lihat, kita mandikan, kita sentuh kepala sampai kakinya, kita lihat tanda-tandanya di mana. Anak kita itu kita lihat. Nah, mereka orang-orang Yahudi tahu, tapi mereka tidak menerima Rasulullah SAW. Itulah dia dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maghdubi alaihim, yang dimurkai. Mereka berilmu tapi tidak beramal. Mereka berilmu tapi tidak beramal. Contoh lain, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang Yahudi. Dalam Al-Quran disebutkan tentang larangan orang-orang Yahudi yang berada di pinggir pantai untuk mancing hari Sabtu. Jangan mancing hari Sabtu. Oh, kenapa? Nggak ada, cuma larangan aja. Ujian mereka nggak boleh mancing hari Sabtu. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ فَكُونُوا كِرَدَةً خَاسِئِينَ. Kalian telah melihat, mengetahui orang-orang yang melampaui batas pada hari Sabtu, dan Allah jadikan mereka kera yang sangat hina. Dalam ayat yang lain, qiradatan wa khanazir, menjadi kera dan babi. Bagaimana kisahnya? Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, ya, mereka orang-orang Yahudi ini nggak boleh mancing hari Sabtu. Idh ya'duna fi sabti, tapi mereka melampaui batas pada hari Sabtu. Idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Kalau hari Sabtu itu ikannya banyak. Kalau hari Senin, hari Sabtu nggak ada ikan yang keluar. Begini, nggak boleh mancing hari Sabtu. Tapi hari Sabtu itu ikan itu pada muncul, pada naik, pada apa? Main-main di permukaan air. Sehingga orang-orang pinggir pantai, orang-orang Yahudi ini tertarik, kemudian nggak bisa nahan dirinya. Ikan ini semuanya muncul. Hari yang dilarang hari Sabtu mancing, tapi hari Sabtu itu ikan pada keluar. Akhirnya tergoda mereka. Dilarang mancing hari Sabtu, tapi ini berat ini. Ketika Senin, hari Sabtu, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya semuanya hari ikan nggak ada yang keluar, sedikit yang keluar. Akhirnya mereka bikin cara. Bagaimana caranya? Hari Jumat mereka diam-diam lepas kailnya, lepas jaringnya hari Jumat. Lepas jaring hari Jumat, diam-diam. Kemudian hari Sabtu begitu ikan naik, ketangkep. Hari Ahad ditarik, tarik, dapat banyak ini mancing. Terus begitu diingatkan mereka oleh tetangga-tetangga yang beriman, nggak mau. Dilarang mancing Sabtu, nggak mau. Dan orang-orang terdahulu jamaah rahimahumullah langsung disegerakan azab mereka, langsung disegerakan siksaan mereka, balasan mereka. Kalau umat Islam ditunda, umat Nabi Muhammad SAW ditunda, orang langsung disiksa. Kaum Nabi Nuh langsung ditenggelamkan. Kaum Nabi, para Nabi langsung diselesaikan. Ya, maka setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala laknat mereka.
Orang-orang yang berada di pinggir pantai itu yang melanggar, langsung yang tua-tua jadi babi, yang muda-muda jadi kera. Di pagi harinya kedengaran suara kera dan babi. Orang-orang yang di pinggiran, yang tetangga mereka yang beriman bikin dinding, pagar. Begitu mereka pagi hari didengarkan suara kera, suara babi. Loh, ini mana orang-orang? Mana tetangga-tetangga kita kok ada kera, ada babi? Begitu sekitar 3 hari disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, sekitar 3 hari mereka menjadi kera dan babi, langsung dimusnahkan oleh Allah, mati semuanya. Sehingga nggak berketurunan. Jadi kita bukan keturunan apa? Kera. Ya, begitu. Kalau mirip ya kadang-kadang mirip. Nah, Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, itu dia orang-orang Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang kau murkai ya Allah. Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Siapa yang sesat maksudnya? Nasara, Nasrani. Bagaimana mereka? Mereka tidak berilmu tapi beramal. Tidak berilmu tapi beramal. Nggak tahu tapi mengamalkan. Ya, dia nggak tahu ini tapi itu yang dikerjakan. Tidak ada dasar dari nabi mereka. Tidak ada dasar dari nabi mereka, itu yang dikerjakan oleh orang-orang Nasrani. Maka Allah berfirman, waladhdallin, orang-orang yang tersesat. Sehingga mereka disebutkan tentang hari Jumat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Orang-orang Yahudi bingung hari apa itu yang paling bagus bagi mereka. Tersesat mereka, akhirnya mereka pilih hari Sabtu, hari yang mulia. Orang-orang Nasrani bingung, akhirnya pilih hari Ahad. Orang-orang Islam diberikan petunjuk oleh Allah. Allah berikan petunjuk pada hari Jumat, hari yang paling mulia. Malam ini malam Jumat, besok hari yang paling mulia. Berdoa mustajab insyaallah. Wallahu a'lam. Nah, yang bisa kita ambil faedah bahwa jangan kita seperti Yahudi yang berilmu tapi tidak beramal, atau Nasrani dia beramal tapi tidak berilmu. Tapi kita menjadi Muslim yang berilmu dan beramal. Nah, ini yang poin yang kedua. Yang ketiga, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Poin yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, berdakwah. Berdakwah maksudnya mengajak. Mengajak saudara, mengajak anak istri, mengajak sahabat, mengajak keluarga kepada ilmu. Ilmu itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Atau mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Mengajak mereka. Da'watu ilaihi, mendakwahkan, menyampaikan. Menyampaikan, mengajak. Mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajak mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Tidak ada orang yang paling baik ucapannya kecuali orang yang berdakwah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'amila shalihan, dan mereka beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan mereka berkata aku termasuk orang-orang yang muslim. Ajak keluarga. Anak-anak santri sampaikan kepada orang tuanya yang belum berjilbab, bu, pakai jilbab. Allah perintahkan dalam Al-Quran. Bukakan Al-Quran, sampaikan, tapi bukan apa? Dengan cara yang kasar, dengan cara yang baik. Kemudian juga kita bawa sunatullah, anak istri kita sampaikan menggunakan jilbab. Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayuhan nabi, qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada wanita-wanita yang beriman, supaya mereka menggunakan jilbabnya. Kemudian ajak mereka salat. Anak istri kita jangan nggak salat. Banyak kita yang ke masjid salatnya luar biasa, tapi anaknya nggak salat atau istrinya nggak salat. Kami temukan seperti itu. Ada beberapa yang kami temukan dia masya Allah, tapi istrinya nggak salat. Bukan nggak sholat karena halangan, nggak sholat sama sekali, nggak sholat sama sekali, nggak boleh. Wajib kita ajarkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum
Nah, wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Taha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabar. Kemudian Allah berfirman, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kami memberikan kamu rezeki dan balasan kebaikan bagi orang bertakwa. Artinya apa? Salat itu adalah di antara ibadah yang bisa memudahkan rezeki kita. Nah, yang bisa memberikan memudahkan rezeki kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi. Bersabar atas ujian. Bersabar atas ujian. Bersabar atas ujian dalam berilmu, dalam berilmu, dalam beramal, dalam berdakwah. Sabar. Bersabar atas ujian. As-sabru 'alal adza fihi. Apa arti sabar? Sabar artinya habsun nafs, al-tashakki, menahan diri untuk tidak mengeluh kepada manusia, kepada makhluk. Tapi kalau mengeluh kepada Allah boleh. Ya Rabbi, ya Allah, penyakitku ini ya Allah, sudah lama aku derita. Sebagaimana Nabi Zakaria alaihissalam. Apa kata Nabi Zakaria? Rabbi inni wahana al-'azmu minni wasya'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, sesungguhnya tulangku sudah rapuh dan rambutku sudah putih, tapi aku tidak pernah bosan berdoa kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikan anak. Ya. Dia mengatakan, Rabbi inni Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, janganlah kau jadikan aku sendirian tanpa seorang ahli waris. Terus berkeluh kesah kepada Allah. Nabi Syuaib alaihissalam. Siapa Nabi Syuaib? Santri. Bapaknya siapa Nabi? Bukan Nabi Syuaib ya. Nabi Yakub. Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub? Bapaknya Nabi Yusuf alaihi assalam. Ketika hilang Nabi Yusuf, kemudian datang berita. Apa kata Nabi Yakub alaihi assalam dalam Al-Quran? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku keluhkan kesedihanku dan kegundahanku hanya kepada Allah. Ya. Sampai buta mata beliau menangis sedih, tapi tidak mengeluh kepada manusia. Jadi sabar ini adalah tidak mengeluh kepada manusia. Kemudian sabar dibagi menjadi 3. Sabar itu ada 3. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah, bersabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Salat, lelah kita salatnya, berdiri, puasa, lapar, capek. Maka Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar diberikan pahalanya tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini tempat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sabar. Sabar di atas ketaatan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar berbuat kebaikan. Sabar untuk ibadah. Kemudian yang kedua, as-sabru an maksiatillah, bersabar meninggalkan maksiat. Sabar meninggalkan yang haram, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabar. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Sebagaimana sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak berzina oleh istrinya Raja Mesir, Imratul Aziz, sebagaimana Zulaikha. Kemudian yang ketiga, as-sabar, sabar atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah sabar atas takdir Allah, atas ketetapan Allah.
Ya, ini dia sabar. Yang ketiga, sabar atas takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kemiskinan, sabar. Menguji kita dengan musibah penyakit, sabar. Menguji kita dengan meninggal anak, istri, meninggal orang tua, sabar. Menguji kita dengan usaha kita yang bangkrut, sabar. Menguji kita dengan kita diberhentikan dari pekerjaan, pengurangan dalam usaha, dalam pekerjaan kita, sabar. Ya, anak-anak santri sabar dalam ujian, dia berat menghafal, sabar. Nah, ini dia yang ketiga dari bagian sabar, di pembagian sabar. Yang pertama sabar atas ketaatan, yang kedua sabar meninggalkan maksiat, yang ketiga sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini dia 4 perkara yang wajib kita ketahui. Yang pertama ilmu, yang kedua beramal, yang ketiga berdakwah, yang keempat sabar. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.